Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah, Kun salafiyan 'alal jaddah, jadilah salafi sejati. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-11. Berkata al-muallif Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah, dawabitu yajibu mura'atuha bin nisbati lil afradi wal jama'at. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang wajib untuk diperhatikan terkait dengan personal maupun jamaah. Pembahasan ini cukup sensitif karena akan menyinggung individu maupun personal ataupun kelompok tertentu. Maka dari itu di sini ada aturan yang perlu untuk diperhatikan. Beliau mengatakan wa hadhihi dawabit, dan aturan ini atau kaidah-kaidah ini tuhaddidu, memberi batasan man yajibu ihtiramuhum wa ikramuhum minal bashar, siapa yang wajib untuk dihormati dan dimuliakan dari manusia. Ya, fala yajuzu an tumassa karamatuhum, maka tidak boleh untuk dilanggar kehormatan mereka. Wa tuhaddidu, dan kaidah ini juga memberikan batasan man yajuzul kalamu fihim wa naqduhum, siapa yang boleh untuk dibicarakan dan dikritik. Bal yajibu, bahkan bisa sampai pada tingkat wajib, indal hajati wal maslahah, dalam kondisi yang dibutuhkan sesuai dengan kemaslahatan, duna ta'rijin ala mahasinihim, tanpa mencoreng kebaikan-kebaikan mereka. Jadi di sini akan dibahas kurang lebih siapakah orang-orang yang patut, yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita hormati, yang tidak boleh untuk kita jatuhkan kehormatannya, dan sebaliknya siapakah orang-orang yang boleh untuk kita kritik, siapakah orang-orang yang boleh untuk kita yaitu sebutkan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan mereka. Maka di sini terlebih dahulu al-muallif memulai dengan alif yang pertama, man yajibu takrimuhum, siapakah orang yang wajib untuk kita muliakan. Awalan, yang pertama, tentu saja ar-rusul wal anbiya salawatuhu wa salamuhu alaihim ajma'in, para rasul dan para nabi, semoga salawat dan keselamatan tercurahkan pada mereka semua. Ya, dan ini tidak ada perbedaan pandangan sedikit pun. Orang yang wajib untuk kita muliakan secara mutlak, manusia yang wajib untuk kita hormati secara mutlak, para nabi dan para
rasul. Tingkat manusia tertinggi di sisi Allah, para nabi dan para rasul. Setelah itu baru orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada. Adapun yang paling tinggi dari tingkatan manusia adalah nabi dan rasul. Namun ada di antara umat Islam yang mencoba untuk membalikkan tingkatan tersebut. Mereka jadikan sebagian wali di atas para nabi. Bahkan kalau kita perhatikan antara nabi dan rasul, itu mana yang lebih tinggi tingkatannya? Rasul. Sepakat kita. Tidak semua nabi itu rasul, tapi seluruh rasul itu adalah nabi. Jadi rasul memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nabi. Adapun sebagian kalangan kecil dari umat Islam ada yang membalikkan tingkatan tersebut. Ya, mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunan nabi. Ya, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqan nabi wa dunal wali. Ya, fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Afwan. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Tingkat kenabian di alam barzakh nanti fuwaiqar rasul, di atasnya rasul, wa dunal wali, di bawahnya wali. Jadi yang paling rendah rasul, nabi, wali. Dan itu saja dari kalangan sebagian orang-orang sufi, menganggap tingkat wali itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kebanyakan kaum muslimin meyakini nabi dan rasul itu manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Baru setelah itu orang-orang saleh, orang-orang siddiq, orang-orang syahid, ya, dan seterusnya. Maka tidak ada keraguan, manusia yang paling pantas, paling berhak untuk kita muliakan adalah para nabi dan rasul. Setelah itu tsaniyan, yang kedua, as-sahabatul kiram ridwanullahi alaihim ajmain. Para sahabat yang mulia, semoga Allah meridai mereka. Falaisa lahum minal ummati illa al-hubb wat tawqir. Maka tidak ada kewajiban bagi umat terhadap mereka melainkan harus mencintai dan memuliakan. Waqad asnallahu alaihim fi kitabihi tsana'al 'atira. Dan sungguh Allah telah memuji mereka di dalam kitabnya dengan pujian yang tinggi. Wa tahaddatsa an manazilihim. Allah juga sebutkan kedudukan-kedudukan mereka, itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa jihadihim wa badlihim fi sabilillah al-mala wan nafs. Dan bagaimana jihad mereka dan apa yang mereka keluarkan di jalan Allah berupa harta dan jiwa. Ya. Jadi golongan manusia kedua yang wajib untuk kita muliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji tentang mereka dan sudah sering kita ulang-ulang. Ya. Wa asna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsana'al 'atira afradan wa jama'atin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji mereka dengan pujian yang tinggi, baik secara individu maupun secara jamaah. Secara individu nama sahabat langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi secara personal Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji yaitu sahabat.
Secara kelompok Nabi SAW memuji misalkan orang-orang yang hadir pada perang Badar, orang-orang yang hadir pada Bai'at Ridwan, ya, menjelang terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah SAW memuji Ansar, ya, para sahabat Ansar. Ya, di antara tanda keimanan kata Nabi SAW, hubbul ansar wa alamatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar. Jadi Rasul SAW memuji mereka secara khusus, secara jamaah. Wa'tana bi fadailihim wa makarihim a'immatul Islam. Demikian pula para imam-imam Islam memiliki perhatian di dalam keutamaan mereka dan kemuliaan mereka, yaitu mereka menjadikan para sahabat sebagai suri tauladan. Dituliskan yaitu biografi mereka, dituliskan yaitu kehidupan mereka. Fa'allafu fi fadailihim wa manaqibihim al-mu'allafatil katsirah. Mereka para ulama Islam menulis tentang kemuliaan mereka, manaqib mereka, biografi mereka dengan karya tulis yang sangat banyak. Ya. Jadi ini bukti bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah manusia yang berhak untuk kita muliakan setelah para nabi dan rasul. Karena Allah memuji mereka, Rasulullah SAW memuji mereka, para imam kaum muslimin juga menuliskan kebaikan-kebaikan dan biografi mereka. Ditambah lagi, waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabbihim. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk mencela mereka, mencela para sahabat. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Wa walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Karena jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk jiwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan menyebutkan sifat ini, fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka infak kalian tidak akan sampai setara dengan infak salah seorang dari sahabat, meskipun hanya satu mud, ya, satu mud. Dua genggaman tangan manusia dikumpulkan, ini satu mud. Bahkan wala nasifah, tidak pula setengahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Gunung Uhud yang tinggi, membentang luas dan panjang, yang tentu kita tidak akan mungkin bisa menghitung berapa beratnya jika dibandingkan dengan satu mud yang nggak ada apa-apanya. Ya, satu mud tidak bisa buat menguruk tanah. Sedangkan gunung Uhud kalau ditimpakan ke suatu tempat bisa menjadi gundukan yang sangat besar, bisa buat menguruk tanah intinya. Nah, kalau ada di antara kita yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka nilainya tidak sampai infaknya sahabat meskipun hanya satu mud, tidak pula setengahnya. Ini menunjukkan menunjukkan perbedaan yang sangat jauh tingkat, yaitu para sahabat dibandingkan dengan selain mereka. Ya, jadi infaknya mereka meskipun sedikit, tapi nilainya jauh lebih besar di sisi Allah
dibandingkan dengan infaki kita. Oleh karena itu, jangan kalian mencela para sahabat. Jangan kalian mencela para sahabat. Walaqad urifa atau walaqad arafa manzilatahum ahlus sunnati wal jamaah, dan sungguh ahlus sunnah wal jamaah telah mengetahui kedudukan mereka. Fahafadhu 'alaiha ayyama hifadhin, maka ahlus sunnah wal jamaah menjaga kehormatan mereka dengan sebaik-baiknya penjagaan. Wa nahau 'anil khawdi fima syajara baina Ali wa Muawiyah, dan ahlus sunnah melarang untuk berbicara tentang perselisihan mereka, di antaranya Ali dan Muawiyah, yang kita akui pernah terjadi perselisihan, perbedaan pendapat yang pada akhirnya menyebabkan peperangan. Ya, mereka telah berpecah, mereka telah berselisih paham. Tapi ahlus sunnah wal jamaah menjaga diri dari tidak membicarakan mereka, siapa yang benar siapa yang salah. Ya. Wa man ma'ahuma min baqiyatis sahabah, dan pada akhirnya siapa berada di kubunya siapa dari kalangan sahabat, siapa yang bersama Ali, siapa yang bersama Muawiyah, maka itu jangan dibahas, jangan dibicarakan. Wa asbatu lahum ajral mujtahidin, dan ahlus sunnah menetapkan mereka berhak mendapatkan pahala ijtihad. Kita yakini salah satu dari mereka berada di pihak yang benar dan salah satunya salah. Namun bukan berarti yang salah patut untuk dicela, harus untuk diinjak-injak kehormatannya, karena mereka berada di level yang sama, sahabat. Sehingga hukuman atau hukum yang paling tepat bagi mereka adalah masalah ijtihad. Siapa yang benar dapat 2 pahala, dan Allah Maha tahu siapa yang benar, dan siapa yang keliru dapat 1 pahala, dan Allah Maha tahu siapa yang keliru. Ya. Dan tidak ada orang yang paling menjaga permasalahan ini melebihi ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain atau manusia secara umum, jangankan memuji mereka, menghormati mereka, menahan diri dari lisan mereka, mengenal nama mereka saja ada yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Saking awamnya manusia, sampai-sampai naudzubillah min dzalik, mungkin di antara kita pernah mengetahui ada bentuk protes terhadap salah satu perguruan tinggi yang memiliki nama sahabat. Siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, nama sekolah tinggi pakai nama sahabat. Yang dicela nama sahabatnya, dibuat spanduk. Subhanallah, tidakkah mereka tahu ini nama sahabat? Kalaupun mau mencela, ya universitasnya sebutkan. Ya, misalkan masih ya kita anggap mereka berarti sentimen terhadap perguruan tingginya, bukan sahabatnya. Jadi mereka langsung menyebutkan apa, bubarkan Ali bin Abi Thalib. Beliau sudah meninggal dunia. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Atau dengan kalimat-kalimat hinaan. Ini menunjukkan mereka sendiri nggak kenal sahabat, tidak tahu cara memuliakan manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Adapun ahlus sunnah wal jamaah punya perhatian yang sangat besar dalam masalah ini. Wajib untuk memuliakan mereka. Dan di antara upaya kita, ya, menamakan anak-anak kita dengan nama para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan ini termasuk di antara kebiasaan yang bagus. Setidaknya anak kita bertanya, kenapa saya dinamakan dengan fulan? Oh, itu nama sahabatnya, ini kisahnya. Ini bentuk pemuliaan kita terhadap sahabat.
Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah wa hakamu ala man yatakallamu fihim ay fi ahadin minhum bizaighi wad-dhalali waz-zandaqah. Ahlussunnah menghukumi orang yang berbicara tentang mereka, tentang para sahabat atau seorang pun dari mereka, ya, dihukumi, divonis sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang, orang zindiq. Karena apa? Nabi SAW melarang kita untuk mencela sahabat. Nabi SAW menjadikan indikasi keimanan itu dengan mencintai sahabat. Nabi SAW menyebutkan indikasi kemunafikan itu membenci sahabat. Lah kalau ada orang yang benci sahabat, mencela mereka, membicarakan keburukan mereka, maka ini tanda kemunafikan, tanda zindiq. Maka kita dilarang membahas tentang perselisihan mereka, apalagi menyudutkan salah seorang dari mereka. Benar mereka manusia, bukan nabi dan rasul yang bisa salah bisa benar, tapi Allah Subhanahu wa taala secara umum memuji mereka. Allah ridho kepada mereka, dan apa yang telah mereka perbuat mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika mendengar orang-orang yang membicarakan tentang para sahabat, apalagi masalah yang sensitif, perang antara Ali dan Muawiyah, perang antara Aisyah dan Muawiyah, ya, maka Nabi SAW, Imam Ahmad bin Hanbal membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaf'alun. Ya, mereka adalah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan kalian tidak akan ditanya atas apa yang mereka perbuat. Kita nggak akan ditanya kenapa Ali dan Muawiyah sampai berselisih, kenapa Aisyah dan Muawiyah Aisyah dan Ali sampai berselisih. Kita nggak ditanya, dan mereka sudah melewati masa-masa itu. Ya, maka kita wajib untuk menjaga lisan dari menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan mereka ataupun ketergelinciran mereka, perselisihan di antara mereka. Dan tidak ada yang memiliki perhatian sebesar ini melebihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi itu golongan yang kedua yang wajib untuk kita hormati dan muliakan. Salisan yang ketiga, at-tabi'una lahum bi ihsan, yaitu para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti para sahabat dengan baik. Minat tabi'in alladzina adraku sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para tabi'in yang mereka bertemu dengan para sahabat. Mereka bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtadau bihadihim, bertemu dan mengikuti petunjuk mereka. Mislu fuqaha'il Madinati sab'ah, di antaranya adalah fuqaha, ahli fikihnya kota Madinah yang berjumlah tujuh orang. Yang nama-nama mereka mungkin sebagian kita asing, ada sebagian yang mungkin kita sering mendengar, ada yang mungkin kita belum pernah mendengar. Ya, 7 orang tersebut disebutkan oleh para ulama kita adalah Sa'id ibnul Musayyib, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Kharijah bin Zaid bin Thabit. Nah, ini nama orang tuanya mungkin kita kenal, ya. Ya. Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar berarti cucunya Abu Bakar, tabi'in. Kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, anaknya Zaid bin Thabit.
Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, ya, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, ini adalah nama-nama yang mungkin bagi kebanyakan kita cukup asing, tapi mereka adalah para tabi'in. Mereka orang-orang yang bertemu dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan mengikuti petunjuk mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita muliakan, kita jaga kehormatannya. Wa man jara ala manhajihim fi sairil amsar, dan siapapun yang mengikuti metode mereka di seluruh negeri. Ini isyarat, ya, selain tabi'in, kita juga wajib memuliakan tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, yang Nabi SAW isyaratkan dalam sabdanya, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, para tabi'ut tabi'in. Ya, di sini al-mu'allif menyebutkan, jadi yang ketiga yang wajib untuk kita muliakan adalah para tabi'in dan siapapun yang mengikuti manhaj mereka, metode beragamanya mereka di seluruh negeri. Tsumma man ba'dahum min a'immatil hadits wal fiqh wa tafsir, kemudian setelah mereka dari kalangan imam-imam ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, alladzina salaku maslakas sahabati wat tabi'in al-kiram, yang mereka menempuh jalannya para sahabat, para tabi'in yang mulia. Wa man sara ala manhajihim fil i'tiqadi, dan siapa yang menempuh metode mereka di dalam akidah, wal i'tisami bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan as-sunnah, wa mujanabatil bid'ah wal ahwa'i wa ahliha, menjauhi kebid'ahan, ya, dan hawa nafsu dan para pelakunya, wa difa'i anil haqqi wa ahlihi, dan yang membela kebenaran dan pelakunya, ila yaumina hadza wa ba'dah ila an ya'tiya amrullah, sampai hari ini dan setelahnya hingga datang ketentuan Allah. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahim hafizahullah, golongan ketiga yang wajib untuk kita muliakan itu dari generasi tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman nanti. Siapapun mereka yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang kita kenal dengan ahlus sunnah wal jamaah, ahlul athar, salafiyun, ya, dan yang semisal dengannya, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, dan nama-nama yang lain yang sudah pernah kita sampaikan. Selama mereka komitmen di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa haula'i, dan mereka ini, humul ladzina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku ini yang tegak di atas kebenaran dan tidak memadaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah. Ini isyarat di setiap zaman pasti ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran, meskipun mereka dihina, meskipun mereka direndahkan, meskipun banyak yang menyelisih mereka. Dan kalau kita perhatikan, Nabi SAW menyebutkan di sini taifah, sekelompok.
ya, dan sangat cocok dengan hadis Nabi SAW yang sering kita sampaikan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 terancam neraka, yang satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Siapakah al-jamaah? Disebutkan oleh Nabi SAW, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, ya, sebagaimana hari ini. Maksudnya di hari Nabi SAW masih hidup. Siapapun yang mengikuti ajaran mereka, maka mereka adalah al-jamaah. Dari situ muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah dan mereka berjamaah, bersatu. Nah, Rasulullah SAW sebutkan akan ada pada umatku ini sampai hari kiamat nanti, hingga datang ketetapan Allah. Jadi akan ada di setiap zaman ahlus sunnah wal jamaah at-taifah al-mansurah, kelompok yang diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, zahirina 'alal haq, tegak di atas kebenaran. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi amsali haula. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang mereka ini, orang-orang semisal ini, mereka ini. Wa man ulima minhul ijtihadus sa'iq, dan siapa yang diketahui memiliki ijtihad yang diperbolehkan, maksudnya ulama yang memang ahli di dalam berijtihad, fala yajuzu an yuzkara ala wajhi dhammi wat ta'thimi lah, maka tidak boleh disebut namanya dengan celaan atau dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita sebutkan misalkan seorang sahabat itu sebagai orang yang berdosa. Fulan pendosa, menyebut nama sahabat. Ya. Maka tidak boleh. Apalagi dalam masalah yang terkait dengan ijtihad tadi. Ada perselisihan antara Ali dan Muawiyah, antara Aisyah dan Ali. Lalu kita katakan yang benar fulan, maka fulanah berdosa misalkan. Yang benar Ali, Aisyah telah berdosa misalkan. Maka enggak boleh. Tidak boleh menyebutkan mereka dengan celaan dan dosa. Fa innallaha ghafara lahu khata'ah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahannya. Ya, jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara khusus ada di antara kalangan sahabat yang betul-betul dipastikan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Ahlul Badr. Para sahabat yang ikut perang Badar. Ada salah seorang dari mereka yang melakukan kesalahan, bahkan termasuk kesalahan fatal, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika dia disidang di hadapan Nabi SAW, dia meminta maaf atas kesalahannya. Dan ketika Umar ingin membunuhnya karena dianggap telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW mencegahnya dengan mengatakan, innallaha qad tala'a ala ahli badrin, Allah sudah melihat hatinya para pejuang Badar. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Jadi para pejuang Badar telah mendapat ampunan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan mereka jangan diungkit. Kalau mereka pernah berbuat salah, maka mereka telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita ungkit-ungkit. Jadi Syekhul Islam mengatakan tidak boleh kita sebut mereka dengan celaan dan dosa, karena Allah telah mengampuni mereka. Bal yajibu lima fihi minal imani wat taqwa. Bahkan dipastikan ampunan Allah itu diberikan karena keimanan dan ketakwaan mereka.
min muwalatuhu wa mahabbatuhu. Karena apa? Loyalnya mereka dan kecintaan mereka. Ya. Wal qiyamu bima aujaballahu min huquqihi min thana'in wa du'ain wa ghairi dzalik. Dan wajib bagi kita sebagaimana yang Allah wajibkan untuk menunaikan hak-hak mereka berupa pujian, doa kebaikan dan yang lainnya. Ya, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun dari kaum muslimin yang mengikuti metodenya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara khusus dan para salafus saleh secara umum, maka mereka wajib untuk kita muliakan. Wajib untuk kita muliakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi orang yang wajib untuk kita muliakan ada 3, para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, sekarang yang kedua, man yajibu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Siapakah orang yang wajib untuk dikritik, yang wajib untuk diperingatkan manusia dari madarat mereka? Ya, siapakah orang-orang yang boleh untuk dikritik, ya, untuk dibantah dan untuk diperingatkan manusia dari mereka? Awalan, yang pertama, yajuzu bal yajib, boleh bahkan wajib, al-kalamu fi ahlil bid'ah wat tahdhiru minhum, untuk membicarakan ahli bid'ah dan memperingatkan dari mereka. Wa min bid'ahihim, dan dari kebid'ahan mereka. Afradan wa jama'atin, baik secara individu maupun secara jamaah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat secara cermat, wallahu a'lam bishawab, ketika kita bandingkan dengan para nabi dan rasul yang menempati posisi pertama, orang yang wajib untuk kita muliakan, sepertinya kalau posisi nomor 1, orang yang wajib untuk kita kritik, yang wajib untuk kita singkap keburukan mereka, mungkin yang lebih pas adalah musuhnya para nabi dan rasul, Fir'aun. Wajib untuk dihajar, ya, wajib untuk kita doakan keburukan. Kalau ini nggak ada perbedaan. Musuh-musuh Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah yaitu mengungkap keburukan mereka di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kayaknya kalau ditulis nomor 1, orang yang wajib untuk kita ya peringatkan, yang wajib untuk kita kritik, yang wajib untuk kita ungkap keburukannya, ya mungkin musuh dari para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini Syekh menuliskan yang pertama ahli bid'ah langsung. Al-maduna minhum wal hadirun, baik yang telah berlalu ahli bid'ah di zaman dahulu, wal hadirun, maupun di zaman yang akan datang, di zaman ini. Minal khawarij war rawafid. Ini perhatikan, kalau kita menyebut nama-nama mereka, ya, ahli bid'ah di zaman dahulu, ini relatif aman. Kenapa? Karena nggak ada sekarang kelompok yang dengan jelas kami orang khawarij, nggak ada. Tapi pemikiran sebagian kelompok ada, ya. Makanya ketika saya menyebutkan yang wajib untuk kita tahdzir, peringatkan manusia dan kita kritik mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang seperti al-khawarij, wal rawafid, syiah, wal jahmiyah, wal murji'ah, wal karramiyah, wa ahlul kalam. Ya, alladzina jarrahum ilmul kalam ila aqaida fasidatin, yang mereka itu diseret oleh ilmu kalam, ilmu filsafat, kepada akidah yang rusak,
Misal contohnya ta'tilu sifatillah au ba'dihha. Gara-gara ilmu kalam sebagian kelompok tersebut meniadakan sifat Allah. Allah enggak punya sifat. Au ba'dihha atau sebagiannya. Allah memiliki sifat tapi hanya sebagian saja. Ya. Menentukan Allah memiliki sifat wajib dan selainnya itu dipertanyakan misalkan. Ini karena ilmu kalam. Fa'ula yajibu tahdhiru minhum, maka mereka ini ya, Khawarij, Rawafid, Jahmiyah, Murji'ah, Karramiyah wajib untuk diperingatkan. Wa min kutubihim, dan dari kitab-kitab mereka. Maksudnya kita peringatkan manusia dari membaca kitab mereka. Wa kadzalika man sara ala nahjihim minal firaq. Demikian pula siapapun yang menempuh metode mereka dari kelompok-kelompok wal jamaat dan jamaah-jamaah al-mu'asirah kontemporer. Jamaah kelompok di zaman ini. Mimman bayana ahla tauhid was sunnah. Dari orang-orang yang telah memisahkan diri dari tauhid dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini kalau kita perhatikan Syekh sepertinya menyebutkan sifat. Ya. Dalam bahasa kita mungkin beliau ya main aman. Padahal kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang, sebagian kita mungkin sudah mengetahui nama-nama mereka, nama kelompoknya apa, jamaahnya apa. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan secara langsung. Tapi kalau kelompok yang zaman dulu disebutkan Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, Karramiyah, Ahlul Kalam. Karena memang umat sebenarnya mengetahui tentang kesesatan mereka. Adapun di zaman sekarang sebagian kelompok mereka tidak mau juga dinisbatkan kepada ahli bid'ah tersebut. Meskipun pemikiran ahli bid'ah itu melekat di sebagian kelompok. Sudah masuk Isya, kita adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini al-mu'allif rahimahullah khususnya terkait dengan kelompok-kelompok kontemporer, jamaah-jamaah yang menyimpang di zaman ini, beliau menyebutkan sifat, tidak menyebutkan nama, yaitu mimman bayana ahlat tauhid was sunnah, kelompok-kelompok yang telah memisahkan diri dari ahli tauhid dan ahli sunnah, wa nabadzahum, bahkan mencampakkan mereka, wa janaba manahijahum, meninggalkan manhaj mereka, bal harabaha, bahkan memusuhi. Nah, siapa yang memusuhi ahli sunnah? Ya, mereka lah yang wajib untuk dikritik, diperingatkan. Wa naffara anha wa an ahliha, bahkan menjauhi, membuat orang lari darinya dan dari pengikutnya. Nah, inilah kelompok-kelompok yang boleh untuk disebutkan kesalahan mereka, meskipun wallahu a'lam bishawab yang lebih pas menyebutkan penyimpangan mereka, mungkin tanpa menyebut nama mereka. Karena yang paling penting itu menyadarkan kesalahan, bukan sekedar nama. Demikian juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apalah arti kita mengaku salafi kalau ternyata akidah kita bukan akidahnya salaf, ibadah kita tidak sesuai dengan ibadah salaf, muamalah dan akhlaknya kita tidak seperti akhlak dan muamalahnya para salaf. Apa artinya nama? Demikian pula dengan kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Yang paling penting menyadarkan umat dari kesalahan mereka. Otomatis kita akan menjauhi kelompok yang memiliki sifat tersebut. Siapapun namanya, apapun golongannya, baik gaya lama maupun gaya baru, ya, baik pakai logo lama maupun logo baru. Karena yang kita fokuskan adalah penyimpangannya, kesalahannya. Wa yalhaqu bihim man yunasiruhum, dan juga masuk pada golongan ini yang patut untuk kita kritik dan kita peringatkan adalah orang-orang yang membela mereka. Wa yudafi'u anhum, orang-orang yang menolong mereka. Wa yadhkuru mahasinahum, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa yushayyidu biha wa yushayyidu bisakhsiyatihim wa zu'amaihim, bahkan memuji mereka dan memuji yaitu tokoh-tokoh mereka, ya, saksiyah secara individu, latar belakang, ya. Wa qad yufaddilu manahijahum ala manhaji ahli tauhid was sunnati wal jamaah, bahkan ada di antara orang-orang yang lebih mengutamakan manhaj mereka dibandingkan dengan manhajnya ahli tauhid dan ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini bisa dikatakan pihak ketiga yang mereka tidak terpengaruh dengan penyimpangan mereka, tetapi ikut memuji mereka, ikut mendukung mereka, bahkan ikut menyerang Ahlussunnah wal Jamaah, ikut memusuhi orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka pihak ketiga ini juga perlu untuk diperingatkan, meskipun mereka tidak mengikuti penyimpangan ahli bid'ah zaman dahulu yang telah disebutkan. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-muallif hafizahullah sekali lagi memberikan keterangan orang pertama, ya, golongan pertama yang boleh untuk kita kritik adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah atau yang biasa kita kenal dengan ahli bid'ah. Taib. Mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang kedua, ya, golongan yang boleh untuk dikritiki, ya, boleh untuk dikritik dan disebutkan kesalahan mereka. Yang kedua ini terkait dengan
hadis ya, para rawi hadis. Mereka boleh untuk disebutkan keburukan dan kritikannya demi menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum iqamah barangkali ada yang tanyakan? Belum.